Banyak murid lainnya di belakang juga berteriak dan ingin menunjukkan diri di depan manajer untuk membuat kesan yang baik. Kalian berdua siapa? Ini adalah aula utama aula distribusi Dongfu Departemen Seni Bela Diri. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk menjadi sombong di sini? Ucap manajer Xiang Guan tiba-tiba berdiri, berteriak marah, dan meledak dengan aura pembunuh yang dingin. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Aku di sini untuk menanyakan satu hal. Ada beberapa wanita datang dari Yunzhu, bernama Ao Qingling dan Qin Tingting serta Li Wanshui. Saya tidak tahu di mana mereka ditugaskan. Saya berharap Anda untuk memberi tahu." Qin Chen berkata dengan ringan, tidak ingin bertarung di depan departemen prajurit. Tanpa diduga, begitu Qin Chen mengatakan ini, ekspresi Xiang Guan tiba-tiba berubah, matanya berkedip-kedip, dan dia dengan tegas berkata, "Siapa yang mulia? Apa hubungannya denganmu? Cepat pergi, kalau tidak, jangan salahkan lelaki tua ini karena bersikap tidak sopan." Qin Chen berkata, "Sepertinya tuan muda ini harus bersikap tegas." Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pusaran air besar muncul di telapak tangan Qin Chen, membuat manajer itu berdiri tidak stabil. Menghadapi ini, manajer itu mulai melakukan serangan balik. Tapi Qin Chen menjentikkan jarinya, dan bayangan jari yang mengguncang langit itu meledak tiba-tiba, menghancurkan serangan manajer. Serangan manajer ini adalah kekuatan supernatural yang hebat dari Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi. Tetapi itu langsung hancur oleh satu jari Qin Chen, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Kemudian, lelaki tua itu tersedot ke tangan Qin Chen, dan berteriak, "Siapa kamu? Saya bertanggung jawab atas departemen prajurit. Jika Anda tidak melepaskan saya, Anda tidak akan bisa lepas dari hukuman." Dia berjuang dengan keras, tetapi di tangan Qin Chen, itu seperti seekor burung gereja yang terperangkap dalam jaring dan tidak bisa terbang apapun yang terjadi. Lin An di samping sudah tercengang. Dia hanya merasa kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya gemetar. Dia berpikir bahwa Qin Chen akan berakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menembak seperti ini. Itu hampir tanpa hukum dan sangat berani. Adalah kejahatan besar untuk bersikap kejam terhadap pelayan departemen prajurit, dan dia pasti akan terlibat dan dihukum berat. Cepat katakan, kemana perginya Ao Qingling dan yang lainnya? Anda seharusnya tahu keberadaan mereka, katakan saja. Qin Chen berkata dengan suara dingin, dengan ekspresi membunuh di matanya. "Nak, kamu pasti akan mati, berani melakukan sesuatu padaku. Para tetua tidak akan membiarkanmu pergi, tetua, selamatkan aku," teriak manajer itu. Saat suara itu terdengar, aura menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh aula distribusi. Pada saat yang sama, kekuatan tirani menyapu dari kedalaman aula, menembus lapisan ruang, dan langsung turun di depan Qin Chen. "Anak muda, siapa kamu sebenarnya? Di ruang distribusi saya, berani menjadi liar dan bertindak dengan sombong. Segera turunkan Xiang Zun dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu." Sebuah suara tua bergemuruh, sesosok muncul samar-samar. Ini adalah orang tua dengan cahaya tak berujung bersinar di tubuhnya. Ternyata itu adalah orang kuat di tengah sage surgawi, yang menjaga aula distribusi ini. Saat dia muncul di aula, dia menyapu dengan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan langsung jatuh pada Qin Chen, mencoba menekannya dengan pukulan. Namun, mata Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan di belakangnya ada napas keabadian yang mulia. Kemuliaan para dewa melonjak, dan ketika kekuatan tetua aula itu baru saja menyentuh tubuhnya, itu langsung runtuh satu demi satu. Qin Chen berkata, "Seorang penatua aula alokasi. Tampaknya kamu telah menerima suap dari murid, kendalikan gua, dan ambil keuntungan. Saya pikir Anda juga berada di balik masalah ini, dan dosanya tidak termaafkan." Suara Qin Chen menyebar, dan saat berikutnya, dia muncul di depan lelaki tua itu. Tampaknya gunung suci surga telah runtuh,
dan pilar suci yang menopang langit dan bumi dihancurkan oleh Qin Chen. Tidak ada perlawanan. Penatua penjaga departemen prajurit dipukul oleh Qin Chen dan benar-benar hiruk-pikuk, darah di mulutnya disemprotkan, napasnya berserakan, dan bahkan hukum asli Sage surgawi suram dan hancur. Orang tua itu terbanting ke dinding aula distribusi, dan kemudian berhenti. Tulang-tulang di tubuhnya hancur, dengan kepala acak-acakan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Dengan satu gerakan, seorang penatua dari departemen prajurit benar-benar memuntahkan darah dan terluka parah. Melihat adegan itu, Lin An, Xiang Zun, dan banyak murid lainnya yang hadir melihat dengan mata melompat. Hei, penatua Zuan yang menjaga aula distribusi benar-benar seperti ikan mati. Apa asal-usul anak ini? Bagaimana mungkin ini adalah raksasa di tengah orang bijak surgawi? Tetua pintu luar dari departemen prajurit dengan mudah dikalahkan, terlalu kuat, bagaimana mungkin ada seorang jenius yang begitu kuat di dunia ini? Lin An berteriak liar di dalam hatinya, sangat histeris, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen begitu tinggi. Dan banyak murid yang hadir sangat ketakutan sehingga mereka menggigil di aula, dan mereka bahkan tidak berani bergerak, karena takut Qin Chen akan menyusahkan mereka dan mencubit mereka sampai mati seperti semut. Qin Chen berkata, "Penatua penjaga aula distribusi. Sebagai sesepuh penjaga aula distribusi, maka Anda harus tahu kemana Ao Qingling dan yang lainnya pergi. Cepat, aku beri Anda 3 napas. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak peduli siapa orang di belakang Anda, dan tuan muda ini akan langsung membunuh Anda." Pada saat kritis hidup dan mati, pikiran penatua Zuan sangat jernih. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa memikirkan kebencian, dan kebencian tidak berguna dalam menghadapi kekuatan yang tak tertahankan seperti itu. Penatua Zuan ngeri, dan akhirnya berbicara, "Pahlawan muda, Ao Qingling berada di Gunung Jiuyang Sengsuan, lelaki tua ini menugaskan mereka ke Gunung Jiuyang Sengsuan. Puncak 9 Dewa Matahari Xuanshan. Putra suci Murong Tian yang menyuruh kami mendistribusikan dengan cara ini. Putra Murong memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya tertarik pada orang-orang itu. Orang tua ini berada di departemen prajurit dan tidak memiliki banyak latar belakang. Putra suci Murong telah mengatur cara ini dan aku hanya mengikuti perintahnya." Ucap penatua itu hampir pingsan. Qin Chen berkata, "Hah, mari kita bicarakan, apa manfaat yang diberikan Murong Tian padamu?" Tanya Qin Chen. Lelaki tua itu menjawab, "Murong Tian memberi orang tua ini 10 pembuluh darah surgawi tingkat rendah." Jawabnya mengeluh. "Hanya untuk 10 vena suci surgawi tingkat rendah, Anda benar-benar membiarkan beberapa murid perempuan yang baru dipromosikan dari Departemen Seni Bela Diri memasuki mulut harimau. Bagaimana kamu bisa menjadi penatua?" Ucap Qin Chen dengan niat membunuh yang mengerikan muncul, seolah-olah dewa kematian telah turun. Lin An yang terkejut dan terpana, akhirnya melompat dan berkata, "Senior, berbelas kasihlah, dan biarkan penatua Zuan dan Xiang Zun istirahat. Bagaimanapun, mereka adalah penatua dan pelayan departemen prajurit kita. Jika Anda membunuh mereka, ini akan membuat masalah besar." Ucap Lin An sangat takut hingga jiwanya hampir hilang. Jika Qin Chen benar-benar membunuh Zuan yang lebih tua, maka semuanya akan benar-benar tidak dapat diubah. Tidak peduli apa asal Qin Chen, jika dia berani membunuh seorang penatua di departemen prajurit, tidak ada kekuatan yang bisa mentolerir ini. Qin Chen berkata, "Baiklah, namun, kedua orang ini harus menyerahkan semua kompensasi, dan kembalilah ke departemen prajurit dan jelaskan kejahatan kalian, atau tunggu Ben Sao kembali dari Gunung 9 Dewa Matahari, dan jika kalian belum melakukannya, maka kalian akan tahu akibatnya." Setelah membuangnya, penatua Zuan dan Xiang Zun Guan berguling seperti labu, membentur ke dinding aula. Keduanya berbaring di tanah dengan ngeri, tenggorokan mereka berdeguk, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak bisa berbicara.
Segera bawa aku ke Gunung Sembilan Dewa Matahari. Ucap Qin Chen membawa Lin An bergegas ke Gunung Dewa Sembilan Matahari. Keduanya melakukan perjalanan dengan cepat. Setelah beberapa saat, di kejauhan, sebuah gunung yang megah muncul. Senior, itu adalah gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari. Ucap Lin An berteriak. Qin Chen memandang puncak gunung dan melihat bahwa di antara puncak gunung, ada banyak rumah gua. Di luar setiap rumah gua, ada batasan padat, tidak dapat mendeteksi situasi sebenarnya, dan di kedalaman gunung, ada napas dao-dao yang samar-samar melonjak. Begitu banyak Dongfu, di mana Ao Qingling dan yang lainnya. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, sosoknya bergetar, dan dia sudah berada di atas gunung. Di dalam gua saat ini, ada 7 atau 8 murid berdiri dengan momentum luar biasa, dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing murid ini dengan basis kultivasi dari puncak tahap awal Tiansheng, dan merupakan murid inti dari Departemen Seni Bela Diri Tian. Kalian bertiga, kenapa kalian begitu keras kepala? Di Departemen Seni Bela Diri kami, Putra Murong Tian adalah pria sejati. Adalah berkat bagi Anda bahwa Anda disukai oleh seorang putra suci. Ucap seorang pria dengan jubah besar dan mahkota bulu, menggenggam 2 bola petir di tangannya.